Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto. Di pertemuan hari ini kita akan membahas seputar tugas dan kuis di pertemuan berikut, yaitu pertemuan hari ini ya, mengenai tentu saja di mata kuliah MK ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP gitu kan. Ya, untuk selengkapnya kalian bisa lihat di slide berikut seperti berikut ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjut aja. Nah, di sini ya tentu saja di sini di tugas kelima ya, berarti kita akan membahas tentang tugas kelima. Jadi konteksnya kalian harus benar-benar menjawab baik. Jadi saya akan mengingatkan kembali kepada kalian, terus memperingatkan kembali kepada kalian ya untuk menjawab soal berupa tugas dan kuis ya, karena tugas itu bersifat mutlak dengan nilai komposisi nilainya besar 15%, dan untuk kuis juga sebesar 5% ya. Tugas 1, tugas 2 itu konteksnya jika diakumulasikan sebesar 30%. Jadi saya berharap kalian untuk bisa menjawab soal-soal berikut ya, seperti hal berikut ya. Oke, karena mungkin saya sudah menjelaskan panjang lebar, kita lanjut saja ke soal tugasnya ya, tugas kelima ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini di tugas kelima, di soal pertama, jelaskan apa pengertian PKP. Jadi kira-kira apa nih pengertian PKP ini? PKP itu apa sih singkatannya gitu kan? Apakah PKP itu konteksnya lebih kecil atau konteksnya lebih besar mengenai pelaporan, ataukah mengenai peringatan, atau apa nih? Jadi kira-kira apa nih jawabannya dari pengertian tentang PKP itu sendiri? Jadi ya mungkin saya tahu, tapi nggak mungkin kan saya menjelaskan. Ya mungkin kalian bisa membaca video pembelajaran, bisa membaca materi yang diberikan, terus menonton video pembelajaran yang sudah diberikan, atau bisa membaca lagi melalui buku-buku, terus melalui e-book, melalui konteksnya beberapa dari ilmu-ilmu lain di luar sana ya tentang PKP berikutnya. Tapi tolong dijelaskan, walaupun di sini harus menjelaskan tentang PKP, saya berharap kalian ada menambahkan jawaban-jawaban sesuai dengan pendapat atau konteks yang kalian pahami tentang PKP itu sendiri. Jadi adanya kolaborasi jawaban antara dari materi dengan konteks individual dari masing-masing pribadi itu sendiri. Oke? Ya mungkin saya nggak usah panjang lebar ya, mungkin sudah ada yang menjawab ya mengenai soal berikut ya. Jadi kita mungkin lanjut aja di soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini, atau di soal kedua ya lebih tepatnya ya, di sini tolong bisa dibaca langsung atau bisa mendengarkan kata-kata saya di sini ya. Soalnya sebagai berikut, yaitu tata cara wajib pajak menjadi PKP atau seperti apa gitu kan. Kira-kira gimana ya tata cara wajib pajak pribadi menjadi PKP, kira-kira seperti apa gitu. Jadi konteksnya tata caranya untuk menjadi PKP gitu kan, wajib pajak gitu kan, pribadi. Jadi kira-kira gimana nih wajib pajak pribadi menjadi PKP, terus konteksnya seperti apa sih, terus gimana tata caranya, apakah tata caranya itu lebih simpel atau kan lebih sulit, atau lebih gampang atau lebih proporsional akan diputarbalikkan atau berbelit gitu kan. Jadi kira-kira jawabannya itu seperti apa nih mengenai tata cara wajib pajak pribadi ya. Di sini WP itu wajib pribadi menjadi PKP seperti apa. Jadi kan konteksnya itu adalah orang pribadinya itu pastinya ada syarat-syarat tertentu ya untuk menjadi PKP ya, seperti itu ya. Di sini bisa wajib pajak pribadi atau bisa wajib pajak besar gitu kan. Jadi konteksnya di sini WP-nya itu tergolong besar ya, atau konteksnya itu banyak ya, bisa wajib pajak pribadinya itu sendiri untuk menjadi PKP, atau wajib pajak perusahaan untuk menjadi PKP. Jadi konteksnya itu lebih besar, lebih banyak, makanya di situ saya tulis WP aja seperti itu. Jadi saya berharap kalian bisa menjawab atau bisa mengkolaborasikan jawaban gitu kan, bukan dengan konteks tapi harus mengkolaborasikan jawaban dari konteks soal berikut seperti itu ya. Ya kira-kira seperti apa jawabannya, atau seperti apa penjelasan yang agak lebih panjang namun sesuai dengan konteks satu soal jawaban begitu. Maksudnya satu konteks soal berikut seperti itu ya. Oke, mungkin saya lanjut aja ya karena udah banyak yang menjawab mungkin. Nah di sini di pertemuan ketiga, di sini bagaimana cara pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah gitu kan.
kira-kira bagaimana nih cara pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah. Jadi konteksnya apakah pemerintah memungut pajak? Oh, saya nggak tahu juga sih. Soalnya kalian berarti harus menonton ya video pembelajaran atau bisa membaca buku, gitu kan? Atau bisa membaca materi yang saya berikan, gitu kan? Jadi kira-kira bagaimana nih cara pembayaran pajak yang dipungut oleh pemerintah? Apakah melalui regulasi yang rumit atau regulasi yang simple, ataukah ada konteks-konteks lain di luar itu, apakah melalui digital atau apa ya, tapi tolong dijelaskan ya, dari misalnya metode A menggunakan apa, terus dijelaskan kembali, terus dari hilir ke hulu bagaimana cara prosesnya dan segala macamnya, atau dari metode B menggunakan proses apa terus dijelaskan kembali dari hilir ke hulu lagi, terus ada konteksnya seperti apa mengenai jawaban dari soal yang ketiga berikut ini. Jadi kira-kira jawabannya apa gitu ya. Ya mungkin beberapa kalian sudah ada menonton video pembelajaran, namun ada beberapa yang belum ya. Jadi kalau misalnya beberapa yang belum nonton video pembelajaran, tolong nonton lagi. Atau misalnya kalian aduh soal yang ketiga mungkin agak sulit nih, mungkin kalian bisa mereview lagi dari video pembelajaran atau bisa membaca lagi dari materi yang sudah diberikan seperti itu. Jadi tolong konteksnya sekali lagi tolong dibaca dan dijawab dengan benar dan tepat gitu ya. Oke, mungkin saya lanjut aja ya kali ya. Nah, di sini di soal keempat yaitu dengan sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pajak, kira-kira apa nih? Jenis pajaknya. Jadi pajak itu apa kira-kira? Itu jenisnya tuh seperti apa nih? Konteksnya seperti apa? Jadi tolong jelaskan mengenai soal berikut. Ya, emang simpel juga sih. Namun konteksnya walaupun simpel tapi kan sebutkan dan jelaskan berarti bersifat kompleks ya atau banyak gitu kan ya. Jadi tolong jelaskan lebih detail lagi mengenai jenis pajaknya dan penjelasan mengenai jenis pajak itu sendiri. Jadi kira-kira apa nih jawabannya dari soal keempat gitu kan? Kira-kira apa? Apakah si wajib pajaknya begini atau si wajib begitu atau pajak-pajak lain dan segala macam, yang kira-kira seperti apa? Tolong dijelaskan lebih detail dan digabungkan dengan jawaban kalian seperti itu, lebih sih walaupun detail tapi harus ada konteks-konteks di mana mahasiswa itu memberikan pendapat mengenai jawaban berikutnya agar dapat nilai poin plus dari setiap dari soal berikutnya, kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah menjawab, kita mungkin langsung saja ke soal berikut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut, next. Oke. Nah, di soal berikut di sini menjelaskan tentang kuis kelima ya. Kira-kira kuis kelima ini seperti apa ya? Jadi saya peringatkan kembali bahwa tugas dan kuis itu komponen atau akumulasinya sebesar 30%. Jadi tolong dibaca lagi materinya, tolong dipelajari lagi kira-kira seperti apa dan bagaimana cara menjawabnya agar bisa mendapatkan nilai poin plus atau nilai tambah gitu kan. Jadi dari masing-masing konteks tugas berikut. Oke. Mungkin kita lanjut aja ke soal ya. Nah, di sini di soal pertama di tugas kelima di sini PKP yang diakui oleh pemerintah. Oke, digarisbawahi PKP diakui oleh pemerintah dalam kegiatan usaha dan pekerjaan. Di sini kecuali. Nah, di sini ada lagi kecuali, lagi-lagi ada kecuali ya. Dari soal kemarin juga ada banyak kecuali, di sini juga ada kecuali. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Dari PKP yang diakui pemerintah dalam kegiatan usaha dan pekerjaan. Kira-kira apa nih? Apakah A menghasilkan barang kena pajak, ataukah B mengimpor barang kena pajak, ataukah C mengekspor barang kena pajak, ataukah D memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, ataukah E melakukan usaha di luar jangkauan pemerintah. Kira-kira jawaban yang mana nih yang cocok dari jawaban soal nomor 1? Kira-kira jawabannya apa? Jadi kira-kira dari konteks ini jawaban yang benar yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Atau E kali ya? Saya juga nggak tahu ya. Ya mungkin kalian bagi yang tidak tahu atau yang masih bingung mengenai jawaban di soal pertama, bisa kalian menonton video pembelajaran, bisa juga membaca e-book, bisa juga membaca materi yang saya berikan, bisa juga menonton lagi atau mereview kembali dari video pembelajaran gitu kan. Ya seperti itu. Oke, mungkin saya tunggu dulu menunggu sekitar kalau 1 menit agak terus lama ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, mungkin sudah 1 menit ya, walaupun kita konteksnya saya perbatasi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, di sini di
tugas kelima di soal kedua di sini. Mohon maaf, di kuis kelima di soal nomor 2 di sini adalah omset yang diakui jika pengusaha mendapatkan nomor PKP dalam 1 tahun berjumlah. Nah, waduh, kira-kira berapa nih jumlahnya? Apakah A kurang dari 4,8 miliar, ataukah B di atas 4,8 miliar, ataukah C kurang dari 2,4 miliar, ataukah D lebih dari 2,4 miliar, ataukah E kurang dari 1,2 miliar. Kira-kira jawabannya yang mana nih dari soal berikut ini? Apakah A, B, C, D, ataukah E gitu. Jadi gimana nih? Apakah jawabannya A kali ya? Atau B? Ataukah D? Ataukah E kali ya? Kira-kira jawabannya yang mana nih yang tepat menurut kalian gitu? Nah, kalau menurut saya, mungkin tahu lah, nggak perlu dikasih tahu. Kalian sudah, karena mungkin beberapa kalian sudah menonton terus sudah membaca juga materi ya, pasti udah tahu mengenai jawaban di soal kedua di kuis kelima ini. Jadi kira-kira apa nih jawabannya gitu ya. Oke, kita mungkin menunggu sekitar 1 menit ya. Oke ya, mungkin sudah 1 menit kali ya atau belum. Mungkin feeling saya mungkin kalian sudah, karena mungkin feeling saya kalian sudah menjawab semua. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikut gitu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, di pertanyaan ketiga di soal quiz gitu kan. Nah, di sini syarat mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP ada sebagai berikut. Kira-kira syarat pengajuan permohonan pencabutan sebagai PKP itu seperti apa nih? Apakah A kali ya, omset kurang dari 4,8 miliar, ataukah B, omset di atas 4,8 miliar, ataukah C, omset di atas 2,4 miliar, ataukah D, omset di atas 5 miliar, ataukah E, omset di bawah kurang dari 5 miliar. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira jawabannya yang mana nih benar? Soalnya di sini mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP ya. Jadi kira-kira mana nih? Berarti kan ada kayak konteksnya itu tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberikan ya. Berarti adanya pengurangan ya. Jadi harus, kalau misalnya itu kan harus dicabut gitu. Jadi kira-kira apakah A, B, C, atau D? Kira-kira seperti apa jawaban kalian gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pada jawab nih. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan berikut. Nah, untuk pertanyaan berikut di soal keempat di tugas kuis kelima ini, pembuatan faktur pajak secara elektronik menggunakan, nah di sini ada beberapa komponen. Kira-kira pembuatan faktur pajaknya seperti apa nih? Apakah menggunakan A, VAT refund, ataukah B, e-filing, ataukah C, e-faktur, ataukah D, e-billing, ataukah E, e-bupon? Kira-kira jawabannya mana nih? Pembuatan faktur pajak secara elektronik gitu kan. Namun di sini kan keterangannya menggunakan apa gitu ya. Jadi kira-kira apa nih? VAT, refund, atau B, filing, ataukah C, faktur, ataukah D, e-billing, ataukah E, e-bupon? Kira-kira jawabannya yang mana nih gitu. Mungkin beberapa kalian sudah pada tahu kan konteksnya gitu kan. Kita tunggu mungkin ya sekitar 1 menit, kira-kira pada bisa jawab kan? Jadi sih sudah sih, karena membaca aja sudah sekitar berapa detik ya, sekitar 30 ya. Mungkin sudah pada jawab kali ya mengenai soal nomor 4 berikutnya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke soal berikutnya kali ya, biar lebih jelas lagi gitu ya, biar lebih cepat clear juga gitu. Ya seperti itulah ya. Oke, nah di soal kelima di soal kuis gitu kan, di sini pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik menggunakan, nah di sini masih berhubungan lagi mengenai elektronik. Kira-kira apa nih? Pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik. Apakah A, e-filing, ataukah B, e-registration, ataukah C, faktur, ataukah D, e-bupon, ataukah E, VAT refund gitu kan. Kira-kira mana nih? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Jadi kira-kira jawaban yang benar yang mana? Mungkin A, saya nggak tahu. Apa mungkin D? Bisa jadi kali. Ataukah E? Wah, bisa kan? Ataukah C, ataukah B? Jadi kira-kira mana nih? Jadi
memang kalian harus benar-benar memilih yang tepat dari jawaban berikutnya kan, seperti itu ya. Karena ini konteksnya adalah sifatnya elektronik ya, pasti kita tahu, sudah tahu lah kalian ya, karena beberapa kalian sudah pada bekerja juga, dan ada yang memang benar-benar sudah terjun langsung ke lapangan, pasti sudah tahu nih jawabannya. Namun bagi yang belum paham atau belum tahu caranya atau konteksnya dari sistem pemotongan berbentuk elektronik ini, bisa kalian baca gitu kan, baca di materi, atau bisa nonton video pembelajaran, atau bisa mereview lagi video pembelajaran biar kalian paham kembali mengenai materi yang ada di soal berikutnya gitu kan. Mungkin kita lanjut aja, dari kalian mungkin sudah pada menjawab, kita lanjut. Oke, kita next. Nah, terima kasih. Oke, dari pertanyaan tugas dan kuis berikut ya mungkin hanya segitu. Namun saya akan mengingatkan kembali, tolong menjawab tugas dan kuis berikutnya karena poinnya cukup besar gitu kan. Ya mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin lepas kontrol dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.